Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini, polemik Presiden boleh kampanye. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement yang berbuntut polemik. Begini kronologinya. Awalnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa kepala negara boleh memihak dan boleh berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Menurut Jokowi, tindakan itu dibolehkan karena presiden maupun menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Tak berhenti di sana, pernyataan presiden ini kemudian jadi pembahasan lebih lanjut di setiap kesempatan, baik para pakar di media massa hingga warganet di media sosial. Pertanyaan yang paling banyak terlontar adalah, emang boleh presiden berkampanye? Jadi polemik, 2 hari kemudian Presiden Jokowi pun mengklarifikasi bahwa pernyataan soal presiden boleh berkampanye dan memihak itu disampaikannya karena menanggapi pertanyaan wartawan tentang menteri berkampanye. Sambil menunjukkan kutipan teks undang-undang yang telah diperbesar, Jokowi menekankan bahwa presiden boleh melakukan itu asal tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali pengamanan dan menjalankan cuti. Aturan tersebut termuat dalam pasal 299 dan 281 Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut kita mau kupas ini bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, polemik presiden boleh kampanye. Saya sudah bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan. Wahyu, sejauh ingatan saya nih ya, ini kali pertama kepala negara menyatakan kalau presiden boleh berkampanye. Walau dibilangnya ya hanya mengutip aturan yang ada gitu ya. Nah, polemik apa nih Wahyu yang kemudian membututi pernyataan itu? Gimana reaksi para peserta pemilu juga nih? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan itu, ini sebetulnya polemik yang rentetan panjang ya. Berawal dari majunya anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka ke kontestasi Pilpres. Ya mendampingi Prabowo ya, yang kita tahu semua. Jadi memang semenjak itu ada kekhawatiran dari publik maupun lawan politik Jokowi bahwa kepala negara bisa aja nggak netral nih ya setelah anaknya nyalon ya. Nah apalagi ditambah tadi yang saya sampaikan, mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak. Nah lawan politik nih ya, paslon nomor 01 dan 03 punya tanggapan yang berbeda dengan paslon nomor 02. Kita mulai dulu ya dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran. Jadi merespons pernyataan Jokowi, Prabowo ini menekankan perihal presiden boleh berkampanye dan memihak itu sudah ada aturannya. Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang kepada itu saja. Terus gimana nih Wahyu, capres di nomor urut yang lain tanggapannya? Setuju juga nggak nih sama Prabowo? Ya tentu berbeda ya, pasti karena mereka merasa mungkin ini dirugikan dan nggak menguntungkan. Kalau capres nomor urut 1 Anies Baswedan itu menyebut pernyataan Jokowi kurang elok, Le. Nah kata dia pemimpin itu yang semestinya menunjukkan sikap kenegarawannya. Makanya kalau mau bertindak mengikuti aturan. Kalau tidak nanti akan menimbulkan keributan yang nggak perlu. Dan akhirnya akrobat yang nggak perlu begini nih. Nah, akhirnya malah jadi bahan obrolan yang tidak produktif. Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, dia khawatir ya pernyataan Jokowi ini bakal
memicu ketidaknetralan aparat negara dan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa, saya kira agak berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU, orang yang incumbent itu harus izin pada dirinya sendiri. Itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Nah, Wahyu, bicara soal Presiden Joko Widodo gitu ya yang menyinggung soal aturan kampanye. Sebenarnya aturannya ini memang sudah sempurna atau masih ada celah-celah dari pelanggaran atau gimana tuh? Oke, Le, memang ada banyak pandangan politik hukumnya berbeda ya, masing-masing pakar punya persepsi hukumnya berbeda. Nah, KBS sudah coba menghubungi Prof. Lely Ariane. Dia adalah guru besar komunikasi politik di Universitas Nasional atau UNAS. Begini penjelasannya. Tolong juga dikupas tuh pasal 282, 283 ayat 1 dan 2. Itu menyatakan dengan tegas tidak boleh memihak pada peserta pemilu. Artinya Pak Jokowi boleh kampanye. Tetapi apakah dengan berkampanye dia tidak memihak? Kalau dia berkampanye untuk kelompok tertentu pasti memihak kan? Sementara memihak itu yang tidak boleh di pasal 282 dan 283. Artinya presiden itu tidak boleh kampanye. Kita pengecualian kalau dia mengkampanyekan dirinya sendiri. Karena di undang-undang itu dinyatakan yang menguntungkan peserta pemilu lainnya. Jadi dia tidak boleh memihak. Artinya daripada dia berkampanye dan memihak, berarti dia juga melanggar undang-undang. Nah kalau demikian ya sebaiknya Pak Jokowi nggak usah kampanye. Kalau dia kampanye dia harus cuti. Kalau dulu Pak Jokowi kan dia berkampanye kan dirinya sendiri, bukan kepada peserta pemilu lainnya. Termasuk Pak SBY 2014. Nah, tapi undang-undang itu kan 7 2017 diperbaiki. Ada dulu di pasal 285 atau 85 ya, itu undang-undang tahun 2014. Undang-undang pemilu juga. Kemudian junto ke 7 17 kan 2017. Nah intinya karena dia peserta pemilu. Nah sekarang ini bukan kontestasi peserta pemilu lainnya. Nah kalau sekarang Pak Jokowi melakukan itu berarti kan kontestasinya pada peserta pemilu lainnya, bukan dirinya sendiri. Jadi dia ada istilah berpihak kepada peserta pemilu lainnya. Jadi kampanye memang. Jadi undang-undangnya beda waktu Pak Jokowi juga kampanye untuk dirinya sendiri. Yang tidak diperdebatkan. Nah sekarang ini kalau dia di pasal 281, dia diminta diikut sertakan oleh partai politik di mana dirinya bernaung. Lah PDIP minta enggak? Kan dirinya PDIP Pak Jokowi itu. Kan enggak? Itu satu kan. Nah terus dia dilarang mengkampanyekan, memberi bantuan juga, yang membuat segala sesuatu yang intinya menguntungkan peserta pemilu lainnya. Itulah Asri. Jadi kalau waktu dia mengkampanyekan dirinya sendiri nggak apa-apa dan sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi sekarang fenomenanya beda. Dan dia tidak diminta berdasarkan pasal 281. Nah, kalau 299 atas kemauan dirinya sendiri kan, 299 itu. Nah, tapi dijawab juga. Jadi kalau membaca pasal dalam undang-undang itu, jangan hanya yang menguntungkan diri sendiri aja kelompoknya itu. Jadi juga dibaca juga pasal larangan itu. Kalau larangan itu disandingkan dengan pasal 299, ya dilarang. Kata-katanya intinya dilarang. Lalu perlu diubah nggak sih Wahyu aturannya gitu? Ada pendapat mungkin? Kalau menurut Prof. Lely sih perlu ya diubah. Perlu, sangat perlu. Misalnya salah satu pasal yang harus dipertegas itu, dia itu tidak boleh berkampanye sepanjang ada peserta pemilu yang ada kaitan dengan kepentingan politiknya, dengan relasi dinastinya dan seterusnya. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia pasti akan berpihak. Jadi yang kedua, overlapping di pasal-pasal tertentu. Kalau di pasal 281, 299 itu kontroversial dengan pasal 282 dan 283, pasal ayat 1 dan 2, seharusnya itu dipertegas. Karena presiden adalah pejabat negara, maka pejabat negara tidak boleh berkampanye. Harus ada kalimat seperti itu. Pertanyaannya, bukankah yang menggodok undang-undang itu seharusnya memang inisiatif DPR? Kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Padahal DPR itu punya hak legislasi, hak anggaran, dan pengawasan. Maka kita juga sulit berharap perubahan itu. Mereka kan pasti membaca kepentingan mereka.
lah gue mana mau nih, mana tahu gue jadi gubernur, anak gue mau nyalon setelah saya. Nah gitu pertanyaannya, apakah mereka mau jeruk makan jeruk? Biasanya nggak mungkin. Oke Wahyu, makin menarik ya. Kita masih mau lanjut ngobrolin soal polemik presiden boleh berkampanye. Usai jeda. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, polemik presiden boleh kampanye. Wahyu, sejauh ini presiden ini udah menyatakan belum sih kalau dia tuh mau cuti gitu untuk berkampanye? Ya Le, terakhir sih Senin kemarin ya, Jokowi nggak menampik dirinya diajak putra bungsu sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep untuk berkampanye ya. Oke. Tapi Jokowi tak menjawab secara terang-terangan ya Le, ajakan dari anaknya itu. Cuman Jokowi bilang gini nih, dia bilang presiden mengatakan boleh kampanye aja waktu itu ramai yang bikin publik panas begitu ya. Apalagi kalau diajak kampanye begitu kan ya. Nah, Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep merupakan pendukung dari pasangan calon presiden wakil presiden nomor 2, Prabowo Gibran ya. Sementara itu pada Kamis 25 Januari lalu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwiayana mengatakan hingga akhir bulan lalu Presiden belum menyatakan akan cuti kampanye Le. Jadi masih bekerja sebagai kepala negara. Padahal kalau dalam aturan, kalau Presiden ingin berkampanye, dia harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Oke Wahyu, tapi emangnya semua kegiatan presiden itu bisa secara jelas atau gamblang gak sih dibedakan mana yang kampanye, mana yang enggak gitu? Membingungkan pemilih gak sih kegiatan dari presiden ini? Nah, bicara pemilih nih Le, kita sempat tanyakan soal ini kepada kelompok pemilih muda. Ini dia tanggapan dari founder Voice of Democracy atau Vodem Indonesia, John Iyas Ganesa. Secara jelas memang kita bisa bilang itu sulit dibedakan karena pada dasarnya ya kalau kita baca aturan ya memang dia harus melakukan cuti, tapi kan cuti seseorang itu tidak bisa dilihat ya karena dia pun memberikan cuti dia harus ke dia sendiri juga, kita tidak tahu dia membuat surat cuti atau tidak, tapi sama-sama lah kita melihat ketika dia melakukan dia menggunakan kegiatannya ataupun program-programnya datang ke masyarakat. Menurut aku kalau bisa dilihat secara jelas itu agak susah karena memang dia harus membuka hal-hal yang menurut aku private dan itu nggak semua bisa mengakses, misalnya tentang cuti dia, bagaimana presiden itu menggunakan mobil dan sebagainya, kita tidak bisa melihat itu kan, tapi ya sama-samalah kita mengawasi supaya tidak terjadi yang dimana presiden itu melakukan kampanye dan menggunakan hal-hal yang sudah diatur. Tapi John juga cukup yakin ya, para pemilih muda sudah cerdas dan bisa kok mengawasi pejabat yang melanggar aturan kampanye dengan memakai fasilitas negara. Menurut aku, kita semua masyarakat dan anak muda itu sudah cerdas ya. Kita semua bisa mengakses media, mengakses informasi dari manapun dan kapanpun. Nah, makanya dari itu, mari kita bersama-sama membuat itu pemilu damai, pemilu asyik, dan pemilu yang tidak melanggar aturan. Jadi kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat negara yang mendukung pasangan calon dengan tidak cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara, karena di situ ada kontribusi bersama di sana, karena fasilitas negara itu adalah pajak ataupun iuran yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi hak kita juga ada di sana. Jadi kita harus sama-sama lah mengawasi untuk supaya pemilu kita ini damai dan jangan sampai kita termakan juga apa yang dikatakan oleh pejabat negara kita yang sudah mendukung pasangan calon. Jadi kita memang, ya menurut aku di sini semuanya harus mengambil peran dan harus sama-sama bijak dan
mencari tahu dan mengawasi bersama-sama supaya pemilu kita ini berjalan dengan baik, berjalan lancar, dan tidak ada konflik atau melanggar aturan. Nah, ngomong-ngomong soal pengawasan nih, nggak bisa dong ya diserahkan hanya kepada pemilih. Lantas dari penyelenggara dan pengawas pemilu nih Wahyu, ada reaksi nggak sih soal polemik di publik ini? Dan seperti apa gitu tindakan dan lainnya? Kalau Komisioner KPU RI Idam Holik mengatakan aturan terkait presiden, menteri hingga kepala daerah kampanye itu sudah diatur ya dalam undang-undang pemilu, termasuk soal kewajiban cuti itu. Menurut Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya pasal 281 ya, di ayat 1 dijelaskan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kemudian di ayat 2 dari pasal 281 itu dijelaskan bahwa cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud ya dalam penjelasan ayat tadi dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Pemilu juga mengatur di pasal 305 ayat 1 yang dimana dijelaskan bahwa penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Idam Holik juga bilang Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bertugas mengidentifikasi dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pejabat negara, termasuk presiden. Berkaitan dengan potensi atau dugaan awal terjadinya pelanggaran aturan kampanye, itu yang memiliki kewenangan atributif melakukan pengawasan itu adalah Bawaslu. Jadi dalam hal ini nanti Bawaslu akan melakukan pengawasan. Dan bagi pejabat negara yang ikut serta dalam kegiatan kampanye wajib menyampaikan surat cuti. Menyampaikan surat cuti kepada KPU. Kalau sekiranya ada norma-norma yang dilanggar lainnya ya bisa terkena dengan ketentuan pidana lainnya. Jadi itu sangat bergantung dari praktek kampanyenya. Berkenaan dengan pasal 201 ayat 1, maksud saya berkenaan dengan pasal 281 ayat 1 ya di dalam Undang-Undang Pemilu itu memang tidak ada sanksi pidananya. Yang ada hanya sanksi administratif. Ya, sanksi administratif ini dalam artian apabila yang bersangkutan tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Nah, itu kan KPU ya Wahyu. Kalau Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu gimana nih? Ya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sih bilang lembaganya udah pernah ya menyurati Presiden Jokowi soal batasan-batasan yang boleh dilakukan Presiden pada masa kampanye pemilu. Bawaslu akan mengawasi nih jika Presiden Jokowi melakukan hal-hal yang dilarang dalam aturan berkampanye. Oke deh, nah kita juga mau tahu loh gimana pendapat kalian pendengar What's Trending. Kalian bisa komentar soal ini, silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.